Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikinia, pemirsa dan sahabat yang istimewa. Marilah kita melanjutkan video yang ke-38, yaitu tentang konstanta kesetimbangan, materi kelas 11 semester ganjil. Konstanta kesetimbangan sering juga disebut dengan tetapan setimbangan. Menurut Galbert dan Wick, pada suhu tetap, harga konstanta setimbangan akan tetap. Hal ini dirumuskan sebagai hukum kesetimbangan yang berbunyi sebagai berikut. Pada setimbangan, hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat bereaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan tetap pada suhu tetap. Harga konstanta setimbangan dapat dinyatakan berdasarkan konsentrasi dan tekanan. Kali ini kita akan fokus pada konstanta setimbangan berdasarkan konsentrasi. Konstanta setimbangan berdasar konsentrasi dinyatakan dengan notasi Kc, yaitu hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi setelah masing-masing konsentrasi dipangkatkan koefisiennya pada reaksi tersebut. Ingat bahwa reaksi tersebut harus dalam keadaan setara, artinya jumlah atom sebelum dan setelah reaksi harus sama. Jadi pada setimbangan Ma gas bereaksi dengan Nb gas menghasilkan Pc gas dan Qd gas. Harga Kc-nya dapat ditulis sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi P dikali konsentrasi D dipangkatkan Q dibagi konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Ingat ya, seperti ini adalah lambang dari konsentrasi. Saya ulangi, maka harga Kc-nya bisa ditulis konsentrasi C dipangkatkan P dikali konsentrasi D dipangkatkan Q dibagi konsentrasi A dipangkatkan M dikali konsentrasi B dipangkatkan N. Ya, jadi konsentrasi zat hasil dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi bereaksi dipangkatkan koefisiennya. Sekarang kita ambil contoh ini ya. Untuk menentukan harga Kc, konsentrasi zat harus dinyatakan dalam satuan mol liter pangkat min 1 atau mol per liter. Contoh tulisan rumus timbangan dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya kalau kita punya timbangan 2SO2 gas bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2SO3 gas, maka harga Kc-nya bisa ditulis Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Contoh lain, CaCO3 padat terurai menghasilkan CaO padat dan CO2 gas, maka harga Kc-nya sama dengan konsentrasi CO2. Kenapa demikian? Coba Anda lihat, ini ada catatan yang harus diperhatikan. Untuk zat yang berwujud padat S dan cair L dianggap tetap tidak berubah sehingga tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc. Anda lihat seperti contoh tadi. Ini CaCO3 wujudnya padat, CaO juga wujudnya padat, maka dia tidak dimasukkan ke rumus Kc sehingga harga Kc-nya tinggal sama dengan konsentrasi CO2. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang langsung ke penerapannya dalam contoh soal. Tentukan harga Kc dari reaksi timbangan PCl5 gas menghasilkan PCl3 gas dan Cl2 gas jika diketahui data konsentrasi zat-zat pada timbangan sebagai berikut. Ini sudah dalam keadaan setimbang.
Ada 3 percobaan, berarti caranya langsung kita masukkan masing-masing dalam rumus KC. Terus kemudian harga KC-nya dari ketiganya merupakan harga rata-rata. Ya, kita masukkan, misalkan ini Anda perhatikan, KC sama dengan konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5. Untuk percobaan 1, KC sama dengan 0,15 dikali 0,37 dibagi 0,01, ketemunya 5,55 dan seterusnya. Kemudian harga rata-ratanya, KC rata-rata sama dengan ini 5,5 ditambah 5,47 ditambah 5,51 dibagi 3. Hasilnya ketemu 5,51. Sekarang contoh kedua. Pada tabung tertutup terdapat 2 mol yodium I2, 19 mol gas HI, dan 4 mol gas H2 dalam keadaan setimbang. Tentukan harga KC untuk reaksi H2 bereaksi dengan I2 menghasilkan 2HI. Ya, sudah pada setimbang, berarti langsung masukkan ke rumus. Penyelesaiannya Anda perhatikan. Misalnya volume tabung adalah V liter. Pada saat setimbang, maka konsentrasi HI sama dengan 19 per V. Ingat, konsentrasi harus dalam satuan mol per liter atau mol liter pangkat min 1. Kemudian H2 sama dengan 4 dibagi V. Dan I2 sama dengan 2 dibagi V. Satuannya mol liter pangkat min 1. Sehingga harga KC sama dengan konsentrasi HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Sama dengan 19 per V pangkat 2 dibagi 4 per V dikalikan 2 per V. Hasilnya ketemu 45,1. Ya, jadi V-nya bisa dicoret. Tinggal 19 pangkat 2 dibagi 8. Hasilnya 45,1. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sekarang kalau ada soal ini, yang nomor 3, ke dalam bejana yang volumenya 1 liter, dimasukkan 1 mol gas CO dan 1 mol uap air H2O. Setelah sistem mencapai timbangan menurut kesamaan reaksi, CO gas bereaksi dengan H2O gas, menghasilkan CO2 gas dan H2 gas. Ternyata terdapat 0,25 mol gas CO2. Tentukan harga tetapan timbangan atau konstanta timbangan KC. Caranya dibuatkan tabel reaksi. Anda perhatikan caranya. Tuliskan dulu kesamaan reaksinya. CO gas bereaksi dengan H2O gas, menghasilkan CO2 gas dan H2 gas. Kita buatkan tabel. M ini mula-mula, L itu reaksi, S adalah setimbang. Mula-mula kita masukkan apa adanya. Yang kita masukkan adalah harga molnya, CO-nya adalah 1 dan H2O-nya 1. CO2 dan H2-nya belum ada mula-mula. Kemudian yang bereaksi kita belum tahu, tapi tadi ada data bahwa pada saat setimbang CO2-nya adalah 0,25. Ini kita masukkan dari 0,25 kita geser ke atas. Berarti R-nya yang bereaksi, CO2 yang bereaksi itu sama dengan yang pada saat setimbang, jadi sama 0,25. Kita dari sini kita bisa ngisi H2 pada saat setimbang, pada saat reaksi dengan perhatikan koefisien, jadi 0,25, 0,25, 0,5. Kenapa sama? Karena koefisiennya semuanya sama, 1. Kemudian pada saat setimbang untuk zat yang sebelah kiri ini pada bereaksi itu sama dengan mula-mula dikurangi yang bereaksi. Jadi 1 dikurangi 0,25 ketemu 0,75. Kemudian juga 2O 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Kemudian untuk zat sebelah kanan pada saat setimbang itu sama dengan yang bereaksi. Ya, jadi tinggal kita turunkan 0,25, pada saat setimbang juga 0,25. Oke, kita masukkan ke rumus KC. Ingat volumenya 1 liter, jadi masing-masing dibagi 1 sama saja. Hingga KC sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi CO kali konsentrasi H2O sama dengan 0,25 kali 0,25 dibagi 0,75 kali 0,75 sama dengan 1/4 dikali 1/4 dibagi 3/4 dikali 3/4 sehingga sama dengan 1/9. Kemudian catatannya yang harus diperhatikan, yang dimasukkan dalam tabel itu yang pertama reaksi harus setara. Ya, reaksinya harus setara, artinya jumlah atom kiri kanan sama. Dan yang kedua, masukkan harga mol pada tabel reaksi MRS, mula-mula reaksi setimbang. Dan yang ketiga, jumlah mol pada saat R kiri dan kanan sama dengan memperhatikan koefisien reaksi tadi ya. Diperhatikan koefisiennya. Kemudian yang keempat, pada saat setimbang untuk sebelah kiri sama dengan mula-mula M dikurangi R. Mula-mula dikurangi reaksi. Kemudian untuk sebelah kanan sama dengan saat R. Itu ya. Oke, sekarang yang nomor 4.
Pada temperatur tertentu ke dalam bencana yang volumenya 1 liter dimasukkan 0,5 mol gas SO3 sehingga terjadi setimbangan SO3 gas terurai menghasilkan 2 SO2 gas dan O2 gas. Bila setelah sistem mencapai setimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 terhadap O2 adalah 1:2, tentukan harga konstanta setimbangan Kc. Sama caranya, dibuatkan tabel reaksi, 2 SO3 bereaksi dengan 2 SO2 menghasilkan O2, mula-mula 0,5, yang bereaksi belum tahu, kita misalkan X, jadi X, SO3-nya X, SO2-nya X, kenapa sama, koefisiennya sama, O2-nya ini koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali X sama dengan 0,5X. Kemudian pada saat setimbang, zat sebelah kiri mula-mula dikurangi reaksi, 0,5 min X, untuk sebelah kanan sama dengan reaksi, jadi X, ini X, O2-nya 0,5X, dan jumlah mol SO3 dibanding O2 sama dengan 1:2, jadi 0,5 min X, SO3-nya dilihat pada saat timbang 0,5 min X dibagi 0,5X, O2-nya sama dengan 1 dibanding 2 atau 1/2. 0,5X sama dengan 2 dikali 0,5 min X, ya, perkalian silang, hingga 2,5X sama dengan 1, maka X-nya ketemu 0,4. 0,4 hasilnya dari 1 dibagi 2,5, gitu ya. Kemudian konsentrasi SO3 pada saat timbang sehingga menjadi 0,5 dikurangi X, berarti 0,5 dikurangi 0,4 ketemu 0,1. Kemudian SO2-nya sama dengan X, berarti sama dengan 0,4 mol liter pangkat min 1, dan SO2-nya sama dengan 0,5X, berarti 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0,2 mol liter pangkat min 1. Terus masuk ke rumus Kc. Kc sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Kita masukkan angkanya, hasil akhirnya ketemu 3,2. Gitu ya. Saya kira sudah, silakan dipahami dengan baik. Untuk soal uji kompetensi silakan dicoba dikerjakan. Nanti kalau menemukan kesulitan silakan ditulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga barokah. Oke, hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.